Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Dan sebelum berdiri, kerajaan Ratu Balqis sudah nyampe di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Rupanya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak berpuas diri. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman alaihissalam pun mendapatkan tawaran yang lebih hebat, yang lebih cepat, yang speednya lebih luar biasa. Dari siapa? Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Maka berkatalah seseorang dari ahlul kitab, orang yang memiliki ilmu, orang yang menguasai kitab, ya. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya mengusulkan bahwa saya akan mendatangkan singgasana, mendatangkan kerajaan Ratu Balqis sebelum engkau mengedipkan matamu, wahai Sulaiman alaihissalam. Ternyata luar biasa. Ini yang disambut, ini yang diterima oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa setelah mendapatkan tawaran itu dari ahlul kitab ini, Nabi Sulaiman alaihissalam pun diminta untuk menghadap ke langit. Menurut riwayat menghadap ke langit, dan beliau menghadapkan wajah beliau ke negeri Yaman, sehingga sebelum beliau mengedipkan mata beliau, kerajaan Ratu Balqis sudah ada di hadapan beliau. Subhanallah, luar biasa. Apa yang menarik melihat ini? Falamma ra'ah mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat kehebatan ahlul kitab yang mampu mendatangkan kerajaan Ratu Balqis dalam sekejap mata. Yang terucap dari mulut beliau bukan memuji habis-habisan orang soleh ini, ahlul kitab ini, tetapi beliau mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Di mana kata beliau? Liyabluwani ashkuru am akfur. Apakah dengan karunia yang saya dapatkan ini saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah saya akan mampu bersyukur atau sebaliknya saya akan kufur? Salah satu pelajaran yang kita dapat ambil dari kisah ini, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kita apa-apa. Apabila kita mendapatkan satu nikmat, satu karunia, jangan dulu memuji orang yang memberikan kita nikmat itu, tapi ujian pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang perlu kita bahas di dalam kisah ini? Ahlul kitab, orang yang mampu mendatangkan kerajaan Ratu Balqis dalam sekejap mata. Di sini tidak disebut identitasnya oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzi indahu ilmun minal kitab, tidak disebutkan siapa. Oleh karena itu kita akan merujuk beberapa pendapat para ulama. Di antaranya di dalam kitab tafsir Jalalain, beliau dijelaskan bahwa identitas ahlul kitab yang dimaksud di dalam ayat ini, ayat yang ke-40 ini adalah seorang laki-laki yang bernama Asif ibnu Barkhiyah. Asif ibnu Barkhiyah, di mana Asif ibnu Barkhiyah ini adalah dijelaskan oleh beberapa riwayat seperti di dalam Ibnu Katsir, adalah seorang laki-laki yang jujur, seorang laki-laki yang soleh dari Bani Israel. Demikian juga oleh pendapat At-Tabari, bahwa Asif ibnu Barkhiyah inilah yang mampu, seorang laki-laki yang mampu mendatangkan kerajaan Ratu Balqis di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan sekejap mata. Melihat, membaca beberapa referensi literatur
dari kitab-kitab terdahulu sudah banyak ulama yang menjelaskan, yang mengungkap identitas Asib ibnu Barkhiyah ini siapa? Siapa orang ini? Ya. Di antaranya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Sufi besar, di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan sekilas tentang Asib ibnu Barkhiyah. Inilah seorang laki-laki merupakan sepupu daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia pada awalnya adalah orang yang sering bermaksiat, pemboros, ya, sampai pada akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan satu amalan Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Memelihara Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, yang dimana inilah yang menjadi senjatanya, menjadi wiridnya. Ya. Ada satu pendapat mengatakan bahwa Asib ibnu Barkhiyah inilah juru tulis di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi yang menarik adalah, yang diungkap oleh ulama adalah kemampuan Asib ibnu Barkhiyah ini mampu, ya, karomahnya mampu mendatangkan kerajaan Ratu Balqis. Ada beberapa pendapat, ya. Menurut salah satu pendapat bahwa Asib ibnu Barkhiyah ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga dan mengamalkan Ismul A'zam di dalam Asmaul Husna. Ismul A'zam di dalam nama-nama Allah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah Ismul A'zam yang dimaksud? Ada beberapa riwayat. Yang pertama riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Ismul A'zam yang diamalkan, yang diwiridkan oleh Asib ibnu Barkhiyah adalah lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup dan yang maha perkasa dan yang maha Qayyum, ya, yang maha kuasa, yang maha berdiri. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini yang diwirid, ini yang dibaca, yang diwiridkan. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, sehingga Allah memberikannya kelebihan karomah yang luar biasa. Ada lagi satu pendapat mengatakan bahwa Ismul A'zam yang dia baca, yang dia wiridkan adalah Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahid la ilaha illa anta. Ya ilahana, wahai Tuhan kami, wa ilaha kulli syai'in, dan Tuhan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selainnya. Ini juga terdapat di dalam Hizib Nahdlatul Watan. Ya. Ini beberapa pendapat. Sehingga apa? Dengan kalimat Ismul A'zam ini Allah Subhanahu wa taala memberikannya kehebatan yang luar biasa.